Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, FEB-UB gesit meningkatkan capaian prestasi di tahun 2022. Dekan FEB-UB, Abdul Gofar memaparkan, berdasarkan QS World Ranking by Subject Business and Management Studies pada tahun 2020, FEB berada di posisi 501. Namun tahun ini naik 50 peringkat menjadi 451. Berdasarkan lembaga perhitungan yang sama, secara nasional peringkat FEB-UB unggul di atas Undip, UGM, dan UI. Organisasi ini kami cukup bagus dalam hal percepatan karena by subject tahun lalu kami ranking 501 untuk Business and Management Studies, tapi tahun ini kami sudah naik 50 peringkat menjadi 451 dan 500. Dan THE kami sudah 601 plus, dan ini sebenarnya di Indonesia ranking keempat setelah UNER, ITB, dan BINUS. Nah, Undip, UGM, UI malah di bawah kami, Pak, dan THE untuk yang Business and Economics. Nah, sebenarnya kami cukup optimis, Pak, untuk dua subjek yang lain, yaitu Accounting and Econometrics. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari rankingan UB, Pak, kami di Social Science and Management itu adalah kontributor terbesar di rankingan UB, Pak. Jadi sekitar 11,8% rankingan GSK UB itu di kontributornya terbesar dari Social and Management. FEB-UB gandeng mitra universitas unggulan QS World Ranking untuk perluas jaringan internasional. Demi mendorong citasi, penelitian, dan publikasi internasional, FEB-UB tingkatkan jumlah mahasiswa S2 dan S3 serta hibah penelitian dan pengabdian. Strategi unggulan yang dicanangkan untuk mencapai internasionalisasi FEB-UB adalah dengan melakukan penelitian dan pengabdian kolaboratif baik dengan 100 universitas terbaik versi QS maupun dengan non-QS. Kami tercatat ada 79 mahasiswa asing kami, Pak, dan salah satunya ini yang melalui exchange minimal 1 semester dan double degree mahasiswa asing yang kami catat sebagai mahasiswa asing karena harus punya KTM UB. New Zealand kami punya 32 walaupun mereka sudah selesai. Kemudian dari Belanda kami punya 18, Libya 14, Jepang kami ada 5, Gambia ada 3 dan seterusnya. Ini adalah profil lulusan mahasiswa asing kami. Ini kerjasama kami yang double degree, Pak, dengan Monash, Newcastle, Canberra, Macquarie dan lain sebagainya yang kami sampaikan, dan yang cukup mengembangkan adalah yang QS, Pak. Jadi kami punya kerjasama yang QS itu dengan Monash. Monash ini rankingnya cukup tinggi 58. Dengan University of Malaya ini rankingnya 65. Kemudian yang terakhir kami sedang proses ini dan sudah alhamdulillah beberapa dosen kami ditunjuk sebagai researcher kolaborator dengan University of Tokyo. Nah, ini rankingnya sekitar ranking 27. Ranking 23 GS. Nah, yang cukup membanggakan adalah PLIE ini yang kita sedang proses akreditasi ini salah satu terbanyak kontributor untuk double degree yang outbound, dan partnernya itu dari Macquarie yang tadi itu kalau by subject accounting and finance itu Macquarie itu ranking 83, jadi masuk dalam ranking 100 GS untuk by subject. Monash rankingnya 58 tadi. Tapi ini masih seleksi, Pak, proses seleksi karena kami kerjasama dengan Bappenas. Kemudian Rikyo di University dengan Jepang, kemudian GRIPS dan IEG. Semua ini kontribusinya dari PMIE. Nah, strategi lain yang sekarang kami lakukan, Pak, ini meningkatkan hibah penelitian dan PKM serta meningkatkan jumlah mahasiswa S2 dan S3. Karena ini backbone dari citasi, backbone dari penelitian dan publikasi internasional sebenarnya dari teman-teman S2 dan S3 ini. Nah,
kami meningkatkan hibah penelitian dan pengabdian itu hampir 100% Pak, 3 tahun terakhir. Dari tahun 2020 yang 5,4 miliar, tahun ini kami tingkatkan menjadi 10,3 miliar Pak, peningkatan untuk penelitian dan pengabdian. Nah, kami punya beberapa program unggulan, misalnya kami berikan riset yang berkolaborasi dengan GS 100. Kemudian kami berikan hibah juga untuk riset yang berkolaborasi dengan non-GS untuk penelitian. PKM juga begitu Pak. Kami berikan hibah untuk PKM kolaborasi dengan GS 100 dan kolaborasi PKM dengan GS non 100 dan jumlah Pemirsa, sebagai langkah untuk menumbuhkan sikap wirausaha, Vokasi Universitas Brawijaya menggelar International Conference on Entrepreneurship, Innovation, and Creativity 2022 atau disebut BRAVO 2022. Dekan Fakultas Vokasi UB, Profesor Unti Ludikdo mengungkapkan kegiatan ini adalah salah satu langkah untuk membangun Universitas Brawijaya menjadi Entrepreneur University. Ya, tentu saja Fakultas Vokasi sebagai fakultas yang menyelenggarakan pendidikan terapan, ya, merasa bertanggung jawab untuk turut mengakselerasi munculnya inovasi dan lahirnya berbagai kreativitas di kalangan akademisi baik di Universitas Brawijaya maupun di Universitas Brawijaya. Dengan karakter kewirausahaan yang memang menjadi DNA-nya Fakultas Vokasi, maka aktivitas seperti konferensi internasional ini menjadi trigger bagi kita untuk menguatkan upaya Universitas Brawijaya menjadi Entrepreneurial University. Dengan jejaring yang kita bangun dan kita kuatkan, seperti diketahui saat ini kita juga menghadirkan speaker dari Jepang, kemudian dari Turki, dari Malaysia. Saya kira ini sesuatu yang sangat bagus untuk kemudian kita jalin lebih kuat, gitu ya. Upaya akselerasi inovasi dan penguatan kreativitas untuk menjadikan Universitas Brawijaya sebagai real entrepreneurial university. Nah, ini yang saya kira perlu menjadi catatan kita bersama. Oke. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Fakultas Vokasi fokusnya pada pendidikan terapan. Maka riset-riset terapan, kemudian hilirisasi dari inovasi yang dihasilkan oleh para dosen, para mahasiswa, ini menjadi concern kami. Karena itulah di Vokasi ada Badan Inovasi dan Kewirausahaan yang kami berharap ini nanti inline dengan lembaga di tingkat universitas, ya, yang dikoordinir oleh Pak Warek bidang riset dan inovasi, ya, itu yang akan kita lakukan. Insya Allah ini dengan sinergi berbagai pihak, baik yang di akademik maupun di vokasi, ini akan melahirkan sesuatu yang hebat di masa mendatang untuk Universitas Brawijaya, oleh Universitas Brawijaya untuk Indonesia dan dunia. Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya gelar International Conference on Entrepreneurship, Innovation, and Creativity dengan tajuk Awakening of Global Economy in the Post-Pandemic Era Through Creativity and Innovation. Kegiatan yang digelar di Hotel Arya Gajayana ini mendapatkan respon baik dari Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Dr. Bambang Susilo. Menurutnya kegiatan ini sangat positif, terutama sekarang UB sudah menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Ya, jadi kegiatan ini sangat positif ya. Ini terkait juga dengan kita sudah menjadi PTNBH, di mana kita harus sinkron penelitiannya. Kalau dulu tuh penelitian sendiri-sendiri, ya jadi antara penelitian, nanti kalau penelitian itu adalah prinsipnya menggunakan uang untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ya.
kemudian meningkat lagi, tingkat kesiapterapan teknologi yang meningkat, itu menjadi inovasi. Jadi hasil dari penelitian adalah invensi. Invensi plus komersialisasi itu adalah namanya inovasi. Ke depan kita akan bergerak bersama-sama, riset-riset dasar, kita tingkatkan tingkat kesiapterapan teknologinya, juga nanti yang rumah, tingkat kesiapan inovasinya, dan akan dijadikan produk-produk yang bisa menjadi feedback lagi kembali untuk membiayai penelitian, juga termasuk juga untuk biaya untuk di universitas ya. Artinya itu ke depan kita tidak hanya tergantung pada UKT, tapi harus juga ada income generating yang di luar UKT itu. Nah, itu seminar ini ya, ini adalah sangat luar biasa. Temanya juga sangat menarik terkait dengan inovasi and creativity entrepreneurship, karena ke depan universitas kita harus menjadi entrepreneur university. Ya, jadi dengan kegiatan ini nanti akan menjadi trigger ya ke depan, baik itu mahasiswa, dosen, dan juga tenaga pendidikan itu akan dipicu untuk selalu kreatif. Sebenarnya kita tuh punya kreatif yang sangat tinggi ya, cuma memang selama ini belum terkoordinir dengan rapi, juga belum tertrigger dengan sempurna, sehingga masih sendiri-sendiri. Dan dengan adanya kegiatan semacam ini ada jadi networking juga akan semakin kuat. Tadi saya sampaikan bahwa dengan networking kita akan jadi bekerja bersama ya. Together we are better, together we are stronger. Saya kira itu ya. Persiapan perkuliahan pada semester ganjil tahun akademik 2022-2023 menurut Sekretaris Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik UB Heri Prawoto Widodo sudah diinformasikan ke seluruh pihak bahwa perkuliahan akan dilakukan secara luring atau luar jaringan dengan beberapa catatan, salah satunya dengan tetap memenuhi protokol kesehatan COVID-19. Terima kasih, saya dengan Heri Prawoto dari Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik menyampaikan bahwa persiapan perkuliahan pada semester ganjil tahun akademik 2022-2023 ini kita sudah melakukan informasi ke seluruh pihak, ke semua pihak, kuliahnya sudah mulai luring dengan beberapa catatan, salah satunya adalah tetap memenuhi protokol kesehatan. Jadi sesuai dengan edaran rektor di tahun 2022 ini nomor 7636 menyatakan bahwa sudah diberlakukan pada semester ganjil adalah kuliah secara luring, tapi ketentuan dan teknisnya masing-masing fakultas memiliki otoritas untuk bisa mengatur penjadwalan, mengatur mekanisme kelasnya, sirkulasi kelasnya, dan juga penjadwalan yang secara prinsip tidak berbarengan di jam yang sama di hari pagi semuanya, tapi akan diatur supaya tingkat keketatan masuk tingkat pemenuhan masuk kampusnya sudah bisa dikondisikan sejak awal. Ini kita wisuda periode 13 dan 14 di tanggal 6 dan 7 Agustus kita sudah melakukan wisuda secara full luring. Jadi kita justru yang daringnya ditiadakan. Jadi kita bisa mengundang mahasiswa, memang tidak dioptimalkan kapasitas gedung, kita hanya sekitar 70% dari kapasitas gedung, kemudian orang tua kita maksimal 2 orang yang bisa hadir di dalam gedung. Jadi kita sudah melakukan persiapan itu untuk memastikan bahwa jumlah wisudawan itu sudah memenuhi, dan juga rencana untuk pengukuhan guru besar atau profesor itu juga sudah melakukan masih hybrid, tapi hybrid yang masih banyak yang hadir di kampus. Jadi ada undangan 200 orang yang bisa hadir di dalam gedung untuk bisa mengikuti pidato pengukuhan profesor. Ya, mungkin syarat
Pemirsa, Universitas Brawijaya telah mengumumkan bahwa perkuliahan mahasiswa UB semester ganjil tahun akademik 2022-2023 akan dilakukan secara luring. Mahasiswa akan kembali melaksanakan perkuliahan di dalam kelas, yang mana Sekretaris Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik UB, Heri Prawoto Widodo, mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi sehingga perkuliahan luring akan diadakan, karena UB telah menyelenggarakan berbagai kegiatan secara luring dan berjalan dengan lancar selama memenuhi protokol kesehatan COVID-19. Kan kita sudah melihat bahwa hampir mayoritas mahasiswa sudah vaksin, kemudian sudah secara umum tidak ada yang mengkhawatirkan kalau terjadi proses penyebaran virus kan gitu. Tetapi kita tetap ada protokol yang nantinya oleh fakultas akan diterapkan, mulai dari ya kebersihan ruangan, cuci tangan, kemudian untuk yang suhu mungkin sudah ada beberapa yang sudah memiliki alat secara otomatis bisa deteksi suhu oleh mahasiswa yang masuk gedung di masing-masing. Tapi prinsipnya kita sudah beberapa kali menggunakan UB menjadi media tes seperti UTBK, kemudian yang kegiatan-kegiatan lain sudah berjalan dengan lancar tanpa ada hal yang menunjukkan itu adalah salah satu klaster masalah di virusnya, tapi sudah bisa berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan kita semuanya. Sampai meminta mereka harus vaksin 2 kali, harus booster atau apa, yang pasti hampir mayoritas mereka sudah terkondisikan sebenarnya, baik itu mereka menggunakan media transportasi kereta, kemudian pesawat, itu kan sudah ada filter-filternya masuk. Jadi kalau memang belum ada kan kemungkinan juga akan kesulitan. Kalaupun itu lewat darat, ya kita persentasenya sangat kecil sekali. Karantina juga nggak ada lagi ya, jadi kita sudah berusaha, insya Allah sudah sesuai dengan yang kita inginkan, tidak ada hal yang mengkhawatirkan di situ. Di era disrupsi teknologi 4.0, pramuka diharapkan turut mewarnai proses perubahan peradaban sehingga dapat mengikuti tren perubahan teknologi yang ada. Hal ini disampaikan oleh Rektor UB selaku Majelis Pembimbing Gugus Depan dalam acara pelantikan Majelis Pembimbing dan Gugus Depan Pangkalan Universitas Brawijaya. Pidato sambutan saya tutup. Sebelumnya saya mengucapkan selamat atas dilantik jajaran pengurus pramuka Universitas Brawijaya. Semoga dengan dilantiknya kakak-kakak sekalian, pramuka Universitas Brawijaya dapat menjadi lebih baik ke depannya. Dan juga saya berharap bahwa di era yang sudah masuk ke disruption teknologi, era society 5.0, pramuka juga bisa ikut mewarnai proses-proses peradaban, perubahan peradaban, sehingga peradaban akan terus berubah dan akan mengikuti dengan tren perkembangan teknologi yang ada. Sehingga mau atau suka tidak suka, maka pramuka harus melakukan metamorfosis kegiatan, sehingga kegiatan-kegiatannya akan menjadi sangat relevan dengan generasi milenial sekarang. Dan juga khususnya mungkin adik-adik mahasiswa dan juga mungkin dari adik-adik SMP, SD, SMA mungkin juga perlu mengakomodasi ya, dan juga memahami kebutuhan-kebutuhan generasi muda sekarang di samping juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dan Universitas Brawijaya kita sebenarnya sangat komitmen untuk proses kaderisasi generasi muda Indonesia, baik di level sekolah maupun di level perguruan tinggi. Dan insya Allah kita akan support penuh untuk semua gerakan pramuka. Dan juga kita berharap betul bahwa gerakan pramuka di Universitas Brawijaya ini bisa bersinergi dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan juga kegiatan MDKM. Di situ ada kegiatan proyek kemanusiaan, ada proyek pembangunan desa, dan juga sekarang ini ada banyak sekali proyek-proyek yang terkait tentang keberagaman dan kebangsaan Indonesia. Sebagai
Merespon ketidakpastian situasi global, aktivitas Pramuka Kuartir Jatim difokuskan untuk menguatkan ketahanan nasional melalui kemandirian pangan dan energi serta peneguhan wawasan kebangsaan. Hal ini disampaikan oleh Haji M. Arum Sabil, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur, dalam agenda pelantikan Majelis Pembimbing dan Gugus Depan Pangkalan Universitas Brawijaya. Akan berkomitmen untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka memberikan bantuan ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan di Universitas Brawijaya Malang. Kakak-kakak dan adik-adik yang berbahagia, kami sampaikan juga bahwa Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur selama 5 tahun ke depan akan fokus membangun jiwa wirausaha beserta didik untuk ikut terlibat aktif dalam pembangunan ketahanan pangan nasional dengan tagline Pramuka mesti produktif. Universitas Brawijaya ini adalah kawah candra di mukanya untuk melahirkan para anak-anak muda yang dipersiapkan di garda terdepan sebagai pembela negara. Jadi kalau di tempat ini dijadikan tempat pendidikan bela negara, sudah sangat tepat. Kenapa demikian? Di kampus ini banyak dan lengkap ilmu untuk menjaga negeri ini. Salah satunya adalah ilmu tentang alam. Karena di sini juga ada fakultas pertanian, fakultas peternakan, dan lain-lainnya yang terkait dengan alam. Dan di sini juga di kampus ini ilmu untuk mengenalkan dirinya. Banyak di antara kita tidak mengenal diri kita. Karena tidak mengenal diri kita, hanya kita tidak tahu berbuat apa yang harus kita lakukan. Di kampus inilah semua ilmu diajarkan. Kalau kita bicara tentang bela negara, pertama kali kita harus mengenal diri kita sebagai manusia. Salah satunya, kalau kita sudah mengenal diri kita sebagai manusia, salah satunya apa sih sebagai faktor pendukung kita bisa hidup? Satu saja, oksigen. Kalau kita sudah mengenal tentang kebutuhan kita tentang oksigen, maka kita akan berpikir dari mana oksigen itu kita dapatkan. Di kampus ini diajarkan oksigen itu salah satunya kita dapatkan dari tanaman yang tumbuh di sekitar kita. Manusia tidak bisa hidup tanpa alam, karena manusia itu sendiri bagian dari alam. Apakah itu alam? Hanya untuk mengingatkan, bukan bermaksud menggurui. Alam itu adalah seperti kita ketahui bersama-sama, tanah, air, udara, satwa, dan hutan. Yang pertama, kalau kita tidak mengenal diri kita sebagai manusia, kadang-kadang kita dolim pada diri kita sendiri. Contoh saja, di kampus ini kita diajari berapa kalori yang seharusnya masuk dalam tubuh kita, disesuaikan dengan aktivitas kita, berapa harusnya kalori kita yang harus dikeluarkan antara yang masuk dan keluar. Di sini ada fakultas kedokteran yang khusus bagaimana mempelajari tentang metabolisme manusia, anatomi tubuh manusia, diajari di sini. Kalau ini sudah dikenalkan dan kita sudah tahu tentang diri kita, ini adalah modal dasar sebagai pribadi pembela negara. Maka kita akan tahu tentang alam yang merupakan bagian. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amina Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.